Nah, itu kan muncul gambar logo recording di bagian atas itu ya. Nah, ini berarti mulai sekarang sudah terrecord ini. Oke. Jadi nanti nyimpennya itu nanti di laptopnya Lucky. Jadi nanti ada permintaan di akhir sesi nanti setelah mau ditutup nanti ada permintaan untuk menyimpan. Nah, silakan disimpan di local disk-nya nanti ya. Itu bisa nanti kalau mau dikirimkan ke saya linknya biar bisa saya sharing ke teman-temannya nanti masuk ke MMP juga boleh gitu ya. Saya dikasih linknya disimpan aja di Google Drive atau terserah mau di YouTube atau apa nanti linknya bisa saya sharekan ke teman-temannya. Jadi bisa buat belajar juga. Oke gitu ya. Oke Pak. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Terus saya minta nanti Lucky juga bisa mengadmit teman-temannya ya. Oke Pak. Di partisipan itu kalau ada permintaan admit bisa diklik untuk admitnya, bisa biar teman-temannya bisa join gitu ya. Saya tak ikut rapat dulu nanti. Oke, ada lagi Lucky? Bisa dimulai, terserah mulainya langsung dimulai sekarang juga boleh. Kelompoknya sudah masuk semua? Bentar, saya cek. Yang sekarang temanya tentang apa, Lucky? Materinya? Temanya sekarang tentang Pak. Tentang pricing decision. Apa? Pricing decision, Pak. Oh, pricing. Oke, Pak. Oke, tentang keputusan harga ya. Pengambilan harga saya tidak tahu itu mungkin untuk internasionalisasi itu menggunakan satu harga atau tiap berbeda harga gitu ya. Mungkin seperti itu untuk melakukan ekspor itu, sistem ekspor. Kalau yang kemarin itu kan tentang proses ekspornya, saya pikir itu penjelasan yang umum lah gitu, bisa dicari dan sebagainya. Sekarang tentang pricing decision ya. Oke, silakan bisa dimulai kapan saja ya. Oke, Pak. Pokoknya yang handle untuk presentasi kali ini kelompok 4 ya sampai selesai. Ini saya coba lihat hasil videonya nggak apa nih Pak? Saya biar nanti jalan. Kalau ini videonya ini nanti baru bisa disimpan itu sampai kalau ini kan sistemnya gini, Lucky. Jadi ketika ini ditutup, nanti kan ada kamu di sisi kanan bawah itu kan ada N ya. Oke. Nah, kalau diklik N, habis itu menyelesaikan semua N meeting for all, di punyamu ada pilihan N meeting for all atau hanya live meeting aja? Kalau masih belum dipencet kayaknya masih live aja, Pak. Oh, live aja. Oh, nanti N meeting for all itu kalau saya yang keluar ya. Oke, sebentar. Kamu tak rubah jadi hostnya ya. Oke, Pak. Nah, kalau jadi hostnya kamu nanti bisa menutup semuanya. All meeting live all. Jadi kalau semua sudah keluar nanti otomatis langsung diminta untuk ngerekod untuk menyimpan file recordingnya. Nah, silakan nanti kamu simpan di mana. Nah, kalau setelah selesai disimpan itu baru bisa dibuka itu ya. Oke, Pak. Oke, gitu. Kalau sekarang masih belum bisa. Nanti terakhir setelah ditutup semua baru dia nanti minta untuk disimpan di filenya, terserah kamu letakkan di mana. Nanti saya dikasih linknya, nanti saya share ke teman-temannya nanti di MMP ya. Oke, Pak. Jelas, Lucky? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan dari yang lainnya mungkin? Terkait materi juga boleh. Sebelum saya serahkan di kelompok 4. Mungkin materi yang sebelumnya juga boleh, terserah wis. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti langsung aja ke kelompok 4 disiapkan. Iya, Pak. Untuk yang kelompok 4 yang mau menyampaikan presentasi nanti videonya di-on-kan ya. Jadi biar tahu nanti kan otomatis bisa ketika berubah materinya itu langsung yang tampil nanti adalah yang presentasi gitu lah ya. Iya, Pak. Oke, silakan Lucky di handle sama teman-temannya ya. Oke. Oke, makasih. Oke, Pak. Baik buat teman-teman
teman-teman buat yang bersengat buat yang share screen, minta tolong ya. Bentar. Oke, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4. Temanya yaitu adalah pricing decision. Next. Oke, yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Luki Mantra dengan NIM 181104. Yang selanjutnya ada Listrina Iqbar dengan NIM 181106. Yang selanjutnya ada Hafifah India Kartika dengan NIM 18111. Dan yang terakhir Kuku Santoso dengan NIM 18115. Next. Oke, yang pertama saya tuh akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga global. Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan yang menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Ada 4 langkah yang menentukan harga dasar, yaitu yang pertama menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan biaya adopsi produk harus diperhitungkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. 4 langkah di atas mungkin memberikan kesan sederhana, tapi kenyataannya tidak demikian. Seringkali tidak mungkin untuk memperoleh informasi yang pasti dan tepat yang akan menjadi dasar harga optimal. Di berbagai belahan dunia, informasi pasar eksternal menyimpang dan tidak akurat. Hal yang sama juga berlaku untuk informasi internal. Next. Ya, selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga mungkin berubah-ubah tergantung pada tahap daur hidup produk. 4 peningkatan harga yang paling sering dijumpai yaitu meraup laba dari segmen pasar, penetrasi pasar, dan mendapatkan laba biaya produksi. Yang pertama yaitu adalah market skimming. Nah, ini strategi penetapan harga berdasarkan pada market skimming merupakan usaha dengan sengaja untuk mencapai suatu segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi untuk suatu produk. Dalam contoh seperti produk harus menyatakan nilai yang tinggi bagi pembeli. Strategi penetapan harga ini seringkali digunakan dalam fase introduksi siklus hidup produk ketika kapasitas produk dan persaingan terbatas. Dengan secara sengaja menetapkan harga tinggi, permintaan terbatas pada mereka yang cukup cepat mau beradaptasi, mereka bersedia dan mampu membayar harganya. Salah satu sasaran dari strategi penetapan harga ini adalah memaksimalkan penghasilan dengan menyesuaikan permintaan dengan pasokan yang tersedia. Sasaran lain dari penetapan harga dengan market skimming adalah memperkuat persepsi pelanggan mengenai nilai produk yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, harga merupakan bagian dari strategi pemosian produk total. Yang kedua yaitu penetapan harga penetrasi. Penetapan harga penetrasi menggunakan harga sebagai alat untuk bersaing untuk memperoleh posisi pasar. Mayoritas perusahaan menggunakan jenis harga ini dalam pemasaran internasional berada di kawasan Asia Pasifik. Pabrik berskala efisien dan rendahnya upah tenaga kerja membuat perusahaan-perusahaan ini mengadakan serangan mendadak ke pasar. Harus perhatikan bahwa pengekspor pertama kali kemungkinan besar tidak menggunakan penetapan harga penetrasi. Alasannya sederhana. Penetapan harga untuk penetrasi seringkali berarti bahwa produk itu dijual dengan merugi untuk periode yang cukup lama. Perusahaan yang baru dalam bidang ekspor tidak dapat memikul beban rugi seperti itu. Kemungkinan mereka juga tidak mempunyai sistem pemasaran di tempat, termasuk transportasi, distribusi, dan organisasi penjualan. Yang membuat perusahaan global seperti Sony menggunakan strategi penetrasi dengan efektif, akan tetapi
Sebuah perusahaan yang produknya tidak dapat dipatenkan mungkin menginginkan penggunaan penetapan harga penetrasi untuk mencapai kejenuhan pasar sebelum produk itu ditiru oleh pesaing. Yang ketiga yaitu adalah mempertahankan pasar holding market. Strategi mempertahankan pasar seringkali dipergunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar. Dalam pemasaran di satu negara, strategi ini sering berupa reaksi terhadap penyesuaian harga oleh pesaing. Misalnya, ketika salah satu perusahaan penerbangan mengumumkan penurunan harga khusus, sebagian besar perusahaan penerbangan harus menyesuaikan harga jualnya atau menghadap risiko kehilangan penumpang. Dalam pasar global, fluktuasi mata uang seringkali memicu penyesuaian harga. Banyak perusahaan Amerika menggunakan strategi ini pada awal pertengahan tahun 1980-an ketika terjadi apresiasi dolar terhadap banyak mata uang lain. Yang keempat yaitu cost plus atau peningkatan harga. Penetapan harga cost plus harus menambahkan semua biaya yang diperlukan untuk mengirimkan produk, yaitu biaya pengiriman dan biaya tambahan lain, serta persentase laba. Kelebihan yang sudah nyata menggunakan metode ini adalah ambangnya yang rendah, relatif mudah untuk memberikan harga penawaran dengan asumsi perhitungan biaya sudah tersedia. Kelemahannya menggunakan perhitungan biaya historis untuk menentukan harga adalah bahwa pendekatan ini sepenuhnya mengabaikan permintaan dan kondisi kompetitif di pasar sasaran. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan dengan menghitung cost plus historis seringkali terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi pasar dan persaingan. Bila harga berdasarkan perhitungan cost plus historis adalah tepat, maka ini menjadi semata-mata karena kebetulan. Next. Menggunakan sumber pemasok sebagai suatu alat strategis dalam menetapkan harga produk. Pemasar internasional mempunyai beberapa pilihan dalam menangani masalah peningkatan harga yang diuraikan dengan yang sebagian pilihan itu ditentukan oleh produk dan persaingan pasar. Pemasar produk jadi buatan dalam negeri yang mungkin terpaksa mengalihkan pembelian komponen tertentu dari sumber pemasok di luar negeri agar biaya yang ditetapkan dapat tetap kompetitif. Pilihan lain adalah low percent, mengandalkan produk jadi di luar negeri, di dekat atau di pasar itu sendiri. Pemilik pabrik dapat mengadakan pengaturan seperti perjanjian memberikan lisensi, usaha patungan atau transfer teknologi. Dengan pilihan ini, pemilik pabrik bisa ada yang ingin dimasuki. Jadi dapat disimpulkan pemasar internasional memiliki beberapa pilihan dalam menangani masalah peningkatan harga. Sebagian pilihan itu ditentukan oleh produk dan persaingan pasar. Beberapa pilihan tersebut antara lain yang pertama, pemasar mungkin terpaksa mengalihkan pembelian komponen tertentu dari pemasok luar negeri agar biaya dan harga yang ditetapkan dapat tetap kompetitif. Yang kedua, 100% mengandalkan produk jadi di luar negeri, di dekat atau di pasar itu sendiri. Yang ketiga, mengaudit dan meneliti secara lengkap struktur distribusi di pasar sasaran. Next. Dumping. Dumping ini merupakan penjualan produk impor. Dumping ini merupakan penjualan produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada yang biasanya dikenakan pada produk yang sama di pasar domestik atau negara asal. Hal ini menyebabkan banyak negara membuat kebijakan untuk melindungi perusahaan lokal dari praktik dumping, di mana beberapa negara menggunakan undang-undang dumping sebagai alat sah untuk melindungi perusahaan lokal praktik penetapan harga yang bisa predator oleh perusahaan asing. Jadi kode anti dumping ini dari GATT yang diusahakan tahun 1979 menetapkan dumping sebagai penjual produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada biasanya dikarenakan pada produk sejenis pasar basic atau di negara asal. Sebagai tambahan, banyak negara yang memiliki kebijakan dan prosedur sendiri untuk melindungi perusahaan nasional dari praktik dumping. Beberapa ahli ekonomi akan menolak dumping dalam jangka panjang. Jika ini dilaksanakan, ada sebuah peluang bagi negara mengambil sumber yang memiliki biaya rendah bagi barang tertentu dan melakukan spesialis di bidang lain. Tipe dumping yang dilakukan bagi kebanyakan perusahaan tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dijadikan dasar andalan untuk merencanakan ekonomi. Sebaliknya, keadaan ini akan menghancurkan perusahaan domestik. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami.
Baik, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Iya, suaranya terdengar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan pada keputusan penetapan harga. Next. Penetapan harga pada lingkungan yang dilanda inflasi. Inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dapat terjadi di berbagai negara. Sifat inflasi ini ada dua, yaitu berasal dari dalam negeri dan juga yang disebut domestic inflation, yang biasanya diawali dengan meningkatnya biaya produksi dan meningkatnya permintaan dari masyarakat. Yang selanjutnya adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau disebut juga dengan imported inflation, yang dimana timbul akibat dari naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau negara-negara mitra dagang. Next. Cara menghitung inflasi ada banyak cara, yaitu harga konsumen atau IHK yang merupakan harga rata-rata kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya indeks harga produsen yang merupakan harga rata-rata dari bahan baku untuk produksi. Yang ketiga indeks harga komoditas, yaitu menilik harga barang-barang tertentu. Untuk yang keempat, cara menghitung inflasi yaitu dengan cara indeks biaya hidup, melihat pada rata-rata biaya hidup di masyarakat. Yang selanjutnya, lihat besarnya perubahan harga PDB atau produksi domestik bruto. Dan yang terakhir, pemerintah perlu memiliki berbagai kebijakan, instrumen, serta strategi untuk mengatasi inflasi yang terjadi di masyarakat. Untuk mencapai kestabilannya, pemerintah harus menjaga agar angka inflasi sendiri stabil di angka 3,5, yang dimana melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan lainnya. Next. Di sini ada devaluasi dan revaluasi. Devaluasi merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing secara sengaja, dengan tujuan agar ekspor meningkat. Penyebab devaluasi sendiri adalah kegiatan impor yang tinggi, seperti impor bahan pokok, elektronik, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan kebutuhan ekspor hanya pada bahan pangan dan biota laut, tingginya pengangguran di suatu negara. Devaluasi sendiri di Indonesia juga terjadi pada tahun 1971, 1978, 1983, dan 1986. Untuk revaluasi adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan kembali nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing setelah mengalami penurunan. Penyebab dari revaluasi sendiri yaitu perubahan tingkat suku bunga antar berbagai negara, peristiwa berskala besar yang mempengaruhi perekonomian, serta perubahan kepemimpinan suatu negara yang menimbulkan perubahan dalam stabilitas pasar tertentu. Next. Kendali dan subsidi pemerintah terhadap harga. Untuk ketetapan harga, pemerintah memiliki instrumen peraturan Menteri Perdagangan tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Di sini harga acuan pembelian tingkat petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, sehingga tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang secara drastis. Begitu pula dengan harga acuan penjualan di tingkat konsumen, di mana juga Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar. Hal ini agar perekonomian memiliki kendali sehingga dapat tumbuh dan mampu mengalami perkembangan yang stabil. Next. Di sini untuk ada subsidi yang dimana merupakan bantuan uang atau komunitas pada satu yayasan, perkumpulan, atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Tujuan dari subsidi ini adalah mengurangi harga atau meningkatkan pengeluaran.
Subsidi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu subsidi dalam bentuk uang, yang seperti contohnya adalah bantuan UMKM dengan diketahui bahwa senilai 2,4 juta, bantuan pegawai swasta, dan bantuan sosial tunai atau BST. Sedangkan untuk subsidi dalam bentuk komoditi atau yang disebut dengan in natura, itu adalah contohnya seperti potongan harga untuk bahan bakar premium. Next. Tingkah laku persaingan. Dalam penetapan harga ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Di sini maksudnya adalah bisa jadi dari biaya produksi, kondisi perekonomian suatu negara, permintaan penawaran, atau sekaligus persaingan, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam keadaan persaingan yang semakin tajam, peranan harga ini sangat penting, terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Selain itu, penetapan harga juga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi konsumennya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, yang selanjutnya di sini ada penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer atau transfer pricing adalah penetapan harga barang dan jasa yang dipertukarkan dalam transaksi penjualan antar perusahaan. Jadi ketika perusahaan bertambah luas dan menetapkan operasi desentralisasi, pusat laba perusahaan menjadi komponen yang penting dalam gambaran keuangan perusahaan secara umum. Suatu sistem rasional dari penetapan harga transfer diperlukan untuk memastikan kemampuan penghasilan laba di setiap tingkat. Idealnya, pusat laba desentralisasi merupakan perolehan untuk mengukur dan mengevaluasi unjuk kerja di samping memotivasi manajemen tingkat divisi untuk mencapai sasaran korporasi. Kalau sebuah perusahaan memperluas operasinya melewati batas-batas negara dimensi dan komplikasi baru bertambah pada penetapan harga transfer. Jadi ketika penetapan harga transfer kepada anak perusahaan global ini harus memikirkan sejumlah masalah termasuk pajak, biaya masuk, dan tarif. Selain itu, perusahaan global juga harus memperhatikan faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. Faktor lingkungan ini termasuk seperti kondisi pasar, kemampuan pelanggan potensial untuk membayar produk perusahaan, peraturan transfer laba, tujuan dari mitra usaha patungan yang bertentangan, dan peraturan pemerintah seperti keharusan mempunyai simpanan atas barang yang diimpor. Next. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan alternatif penetapan harga transfer. Yang pertama yaitu ada transfer sesuai dengan biaya. Jadi perusahaan menggunakan pendekatan transfer sebesar biaya yang mengakui bahwa penjualan oleh afiliasi internasional memberikan kontribusi pada kemampuan korporasi yang menghasilkan laba dengan efisiensi dalam operasi manufaktur domestik. Pendekatan ini mengasumsikan biaya yang lebih rendah menyebabkan presentasi perusahaan afiliasi lebih baik yang akhirnya menguntungkan seluruh organisasi. Yang kedua yaitu ada penetapan harga pokok plus. Jadi perusahaan ini mengikuti metode harga pokok plus mengambil posisi bahwa harga harus diperoleh untuk semua produk atau jasa pada setiap tahap gerakan melewati sistem korporasi. Walaupun penetapan harga pokok plus dapat menghasilkan harga yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi persaingan atau permintaan di pasar internasional. Jadi banyak pengekspor yang berhasil menggunakan pendekatan ini. Yang ketiga yaitu ada penetapan harga transfer berdasarkan pada pasar. Harga transfer berdasarkan pada pasar dihitung dari harga yang diperlukan untuk bersaing di pasar internasional. Hambatan dari harga ini adalah dari harga pokok, tetapi terdapat variasi yang cukup besar dalam penentuan harga pokok. Jadi di sini harus ada keputusan apakah harga yang dipakai didasarkan pada tingkat volume sebenarnya atau yang direncanakan. Untuk menggunakan harga transfer berdasarkan pada pasar, dalam memasuki pasar baru yang terlalu kecil untuk mendukung proses manufaktur lokal, mungkin perlu mencari pemasok dari negara ketiga. Jadi keadaan ini membuat perusahaan dapat memperkenalkan namanya atau franchise di pasar tanpa harus melakukan investasi dalam bentuk bangunan. Yang keempat yaitu ada penetapan harga transfer yang menjaga jarak.
Harga yang harus dibayar oleh pihak yang tidak berkaitan dalam transaksi yang serupa disebut sebagai penetapan harga transfer yang menjaga jarak. Guna menggunakan pendekatan ini, harga untuk menjaga jarak harus ditetapkan. Hal ini memungkinkan akan sulit terrealisasi kecuali untuk jenis produk komoditas. Harga menjaga jarak dapat menjadi sasaran bila tidak dipandang sebagai suatu titik, melainkan suatu rentang deret harga. Jadi hal penting yang perlu diingat dalam penetapan harga menjaga jarak dalam produk yang dibedakan tidak menghasilkan harga spesifik yang diperkirakan. Yang terakhir yaitu ada peraturan perpajakan dan harga transfer. Karena korporasi global melakukan bisnis di dunia yang memiliki karakteristik tingkat pajak yang berbeda, terdapat intensif yang memaksimalkan di negara-negara dengan tingkat pajak yang paling rendah dan meminimalkan penghasilan di negara-negara dengan pajak yang tinggi. Pemerintah dengan sendirinya menyadari hal itu, sehingga akhir-akhir ini banyak pemerintah yang mencoba memaksimalkan pendapatan pajak nasional dengan memeriksa penghasilan perusahaan dan memberi mandat alokasi penghasilan dan pengeluaran. Next. Iya, di sini ada hambatan lain dalam penetapan harga internasional. Yang pertama yaitu ada kendala perusahaan dan sistem informasi. Jadi penetapan transfer untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat menyebabkan penyimpangan yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan. Jadi perusahaan ini harus menyesuaikan sistem pengendalian prestasi kerja manajerial di tempat yang hampir tidak mengenakan pajak. Yang kedua, di sini ada hambatan bea masuk dan tarif. Biaya dan laba korporasi juga dipengaruhi oleh besarnya bea masuk impor. Semakin tinggi bea masuk itu, maka semakin rendah harga transfer yang diinginkan. Tarif bea masuk dan pajak di sebuah negara tidak selalu menciptakan tekanan yang sama pada harga transfer. Yang terakhir yaitu ada pengaturan pemerintah. Seperti yang sudah dilakukan pemerintah ini juga dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga transfer. Beberapa pengaturan pemerintah ini mempunyai pengaruh langsung dalam proses penetapan harga pasar di sebuah negara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni penetapan harga global. Nah, terdapat 3 alternatif kebijakan dalam penetapan harga global. Yang pertama yakni ekstensi atau etnosentris. Dalam kebijakan ini, harga suatu produk akan sama di seluruh dunia dan importir yang menanggung biaya pengiriman dan biaya impor. Pendekatan ini memiliki keunggulan, yaitu sangat sederhana karena implementasinya tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar persaingan. Namun kelemahan pendekatan ini juga terletak pada kesederhanaannya. Pendekatan ini mengabaikan situasi persaingan dan pasar setiap nasional. Akibatnya, laba perusahaan di setiap pasar nasional maupun secara global tidak maksimum. Yang kedua, yakni kebijakan penetapan harga adaptasi atau polisentrik. Dalam kebijakan ini, perusahaan memberikan wewenang kepada manajer kantor cabang untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Dalam pendekatan ini tidak ada kendali atau persyarakatan perusahaan bahwa harga harus dikoordinasikan antar negara. Satu-satunya kendala dalam pendekatan ini adalah menentukan harga transfer dalam sistem korporasi. Pendekatan seperti ini sangat sensitif terhadap kondisi lokal. Namun disparitas harga pasar lokal melampaui biaya transportasi dan biaya cukai antar negara. Bila situasi seperti ini terjadi, maka ada peluang bagi manajer perusahaan untuk memanfaatkan disparitas harga dengan cara membeli produk di pasar yang lebih murah dan menjualnya di pasar yang lebih mahal. Selain itu, ada pula masalah lain dalam kebijakan penetapan harga adaptasi, yaitu bahwa pengetahuan dan pengalaman kerja dalam sistem korporasi menyangkut strategi penetapan harga yang efektif tidak dilakukan untuk setiap keputusan penetapan harga lokal. Yang ketiga, yakni kebijakan penetapan harga geosentris. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga pada cabang perusahaan, namun justru mengambil posisi di antara keduanya. Asumsi yang mendasari penetapan strategi ini adalah bahwa
terdapat faktor-faktor pasar lokal yang unik yang harus dipahami dalam membuat keputusan harga. Faktor-faktor tersebut meliputi biaya lokal, tingkat penghasilan, persaingan, dan strategi pemasaran lokal. Biaya lokal ditambah dengan pengembalian investasi modal dan personalia menentukan batas bawah harga untuk jangka panjang. Akan tetapi dalam jangka pendek, sebuah perusahaan bisa memutuskan untuk menetapkan tujuan penetrasi pasar dan menetapkan harga di bawah nilai pengembalian cost plus menggunakan pemasok ekspor untuk membangun pasar. Tujuan jangka pendek lainnya berupa estimasi tujuan pasar pada harga tertentu yang akan mendatangkan laba, sekalipun memakai pemasok lokal dan skala output tertentu. Faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan harga adalah strategi dan bauran pemasaran lokal. Harga harus selaras dengan unsur program pemasaran yang lain. Sebagai tambahan atau faktor-faktor lokal ini, pendekatan geosentris mengakui bahwa kondisi harga dengan kantor pusat diperlukan untuk menangani para pelanggan internasional dan arbitrase produk. Akhirnya, pendekatan geosentris secara sadar dan sistematis berusaha memastikan bahwa pengalaman penetapan harga nasional yang sudah terakumulasi akan dipercaya dan ditetapkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, teman-teman kalau mau tanya jawab silakan open mic atau tulis di chat Zoom. Nanti juga yang tanya juga itu ya. Nuliskan kembali pertanyaannya di itu, di mana ya? Di diskusi forum yang di e-learning itu. Silakan teman-teman. Izin bertanya. Oke, izin bertanya. Masa pakai suara? Cek apa masuk suaraku, Kak? Sudah. Ya, izin bertanya. Jelas, Fariza. Ya, izin bertanya ke kelompok 4. Nama saya Fariza Diana Kamelia, NIM 181010. Nah, pertanyaannya itu kan dijelaskan tentang dumping ya. Nah, di sini dari pendapat kelompok kalian itu bagaimana strategi yang tepat bagi perusahaan yang ingin menetapkan harga pada perusahaan negara yang menggunakan mekanisme dumping agar perusahaan tidak rugi dalam penetapan harga. Seperti itu. Terima kasih. Silakan buat teman-teman lain ingin bertanya. Kurang satu. Ya, permisi, aku mau bertanya ya. Suaraku dengar? Iya, terdengar kok. Oke. Perkenalkan, nama saya Jessica Andasya Fitri, NIM-nya 181190. Jadi untuk pertanyaannya adalah, tadi disebutkan dalam presentasi kelompok kalian, bahwa salah satu hambatan dalam penetapan harga internasional itu kan adalah adanya biaya masuk dan juga tarif. Kemudian, apakah hambatan tersebut, hambatan biaya masuk dan juga tarif itu juga berlaku bagi perusahaan yang punya COO atau Certificate of Origin? Terima kasih. Oke, sama-sama Jessica. Minta waktunya sebentar aja ya buat diskusi kelompok kami. Terima kasih teman-teman.
Oke, kelompok kami akan memulai. Saya sendiri akan menjawab dari pertanyaannya Jessica Nanda Safitri dengan NIM 18 1190. Yaitu pertanyaannya berdasarkan data yang diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya. Menurut kelompok 7, adanya utang dan kecenderungan peningkatan utang tiap tahun ini bagus atau enggak sih? Dan bagaimana peranan serta dampak dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan? Jadi menurut saya dalam jangka pendek utang luar negeri, jangka pendeknya ini ya, itu memberi keuntungan untuk pemerintah pusat dalam membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan Indonesia dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam jangka panjang, utang luar negeri ini dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah atau inflasi. Utang luar negeri harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Untuk mengurangi hutang luar negeri, Indonesia terdapat beberapa solusi, yaitu adalah meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil pada masyarakat, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor, konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik, maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri, mendorong rasa kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan, dan membina jiwa kewirausahaan kepada masyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam unggulan sehingga bila dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan keuntungan berupa devisa negara, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan merata. Dengan solusi tersebut diharapkan berkurangnya adanya utang luar negeri untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Jadi itu tergantung penggunaannya Indonesia sendiri. Utang itu digunakan buat apa? Jadi kalau walaupun utangnya itu utang sebanyak-banyaknya tapi digunakan dengan baik, jadi itu hasilnya bisa baik buat kedepannya. Tapi kalau memang utangnya utang luar negeri, tapi terus uangnya dikorupsi, lah itu malah yang akan merugikan negara. Menurut saya seperti itu sih, Jessica, Nanda. Maaf, Lucky, itu pertanyaan saya tadi terkait itu. Apa namanya? Bea masuk taruh sama COO. Ini pertanyaannya. Oh iya ya. Ya, maaf. Silakan buat teman-teman kelompok yang ingin menjawab. Maaf, buat barusan saya salah baca ya. Saya salah menjawab maksudnya. Mohon maaf. Silakan buat teman-teman kelompok saya menjawab. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mohon maaf.
Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Jessica. Pertanyaannya, salah satu hambatan dalam penetapan harga internasional adalah adanya biaya masuk dan tarif. Apakah hambatan tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang punya Certificate of Origin? Apakah sudah benar pertanyaannya? Ya, betul. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Pada dasarnya kan COO ini sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tujuan. Jadi jika mengacu pada pertanyaannya tadi, apakah hambatan tersebut juga berlaku bagi COO atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya jika perusahaan itu hanya memperoleh pembebasan sebagian bea masuk yang diberikan, dan hambatan tersebut tidak berlaku jika perusahaan tersebut memperoleh pembebasan seluruh bea masuk yang diberikan. Bagaimana, Pak, sudah jelas? Iya, terima kasih, Koko. Sama-sama. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fariza. Pertanyaannya tadi, bagaimana strategi yang tepat bagi perusahaan yang ingin menetapkan harga pada perusahaan negara yang menggunakan mekanisme dumping agar perusahaan tidak rugi dalam penetapan harga. Apakah benar itu pertanyaannya? Jadi, untuk mencegah kerugian dalam praktik dumping, The General Agreement of Tariff and Trade atau GATT membuat peraturan dengan melarang praktik dumping dengan ketentuan yang pertama itu harus ada tindakan dumping yang menetapkan harga di bawah normal. Yang kedua, harus ada kerugian material di negara importir. Yang ketiga, adanya causal link atau hubungan sebab akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi. Apabila terjadi praktik dumping namun tidak menyebabkan kerugian material di negara importir, maka praktik dumping itu tidak dilarang. Di sini WTO tidak melarang dumping, atau dengan kata lain, dumping bukan sesuatu tindakan yang dilarang. Jadi WTO ini mengatur bagi negara yang merasa dirugikan akibat adanya dumping untuk mengajukan keberatan sampai dijatuhkannya anti-dumping duty sesuai dengan selisih harga normal dan harga dumping yang disebut dengan margin dumping. Dalam pasal 7, persetujuan anti-dumping bahkan diatur mengenai tindakan sementara yang boleh diambil suatu negara anggota yang terkena dumping pada saat dimulainya penyelidikan untuk mencegah kerugian yang semakin sulit dihindari ketika masih dalam proses penyelidikan. Namun setelah proses penyelidikan tidak terbukti adanya dumping, maka biaya tambahan sementara harus dihentikan dan dikembalikan. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan tersebut merupakan strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari kerugian dalam praktik dumping. Mungkin dari teman kelompok saya ada yang ingin menambahkan, atau dari Fariza ada tambahan? Terima kasih. Baik, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Putri Setia. Pertanyaannya, dalam penetapan harga global disebutkan ada 3 alternatif kebijakan. Jika sebuah perusahaan ingin menentukan untuk memilih alternatif kebijakan mana yang tepat, adakah kendala yang harus diperhatikan dari setiap alternatif kebijakan tersebut? Dalam penetapan harga global itu ada 3 alternatif, yaitu extension, adoption, dan invention. Kebijakan penetapan harga extension ini harga suatu produk akan sama di seluruh dunia dan importer menanggung biaya pengiriman dan biaya importnya. Pendekatan ini memiliki keunggulan, yaitu sangat sederhana karena implementasinya tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar atau persaingan. Akan tetapi di sini juga terdapat kelemahannya.
pendekatan ini mengabaikan situasi persaingan dan pasar setiap pasar nasional. Yang kedua adalah kebijakan penetapan harga adoption. Perusahaan ini memberikan wewenang kepada para manajernya, para manajer kantor cabangnya untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Nah, di sini satu-satunya kendala dalam pendekatan ini adalah menentukan harga transfer dalam setiap operasinya. Untuk yang ketiga adalah kebijakan penetapan harga invention. Perusahaan ini tidak menetapkan harga yang sama diberlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga kepada cabang perusahaan, namun mengambil posisi di antara keduanya. Yang mendasari dari penetapan strategi ini adalah terdapat faktor-faktor pasar lokal yang unik yang harus dipahami dalam setiap membuat keputusan harga. Faktor-faktor tersebut meliputi biaya lokal, tingkat penghasilan, persaingan, serta strategi pemasaran lokal. Jadi di sini yang harus diperhatikan tersebut adalah kendala-kendala sekaligus kelebihannya. Hal ini juga tergantung dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana Kak Putri, apakah sudah cukup? Kak Putri Setia? Oh, oke, terima kasih kembali. Oke, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita Ketriana dengan NIM 191239, yaitu pertanyaannya apakah ada alternatif atau solusi yang bijak apabila perusahaan salah dalam menetapkan harga dan solusi tersebut harus diberikan di hari itu juga. Dari PPT yang sebelumnya, itu kan ada strategi penetapan harga global. Nah, itu ada 4 langkah dalam menentukan harga dasar. Yang pertama yaitu menetapkan elastisitas harga dan permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga lebih tinggi. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan, biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi yang paling tinggi. Nah, itu jika sebelumnya terjadi kesalahan harga, itu harus dievaluasi kembali. Itu harus dievaluasi kembali dan melakukan empat langkah yang sebelumnya itu sampai menemukan harga yang benar-benar menguntungkan bagi perusahaan. Menurut saya seperti itu sih jawaban dari pertanyaannya Yunita. Baik Mas, terima kasih sudah dipahami. Oke, berarti ini sudah ya teman-teman buat presentasinya. Presentasinya saya tutup terlebih dahulu, nanti terus kita tanyakan kembali ke Fariza enaknya gimana. Oke, buat presentasi dari kelompok 4 saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat ketua kelas Pak Riza, ini langsung ditutup atau nanti gimana? Sebentar. Tadi bapaknya bilang kalau sudah selesai di YouTube gitu. Terus biasanya pindah ke forum look. Oh, biasanya pindah ke forum ya? Iya, ditutup. Ini tak langsung end meeting all. Ya, di end meeting all. Gak dengar? Di end meeting all. Ya, wis ya. Kalau gitu saya end meeting all ya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada kelas hari ini. Oke, terima kasih. Suaranya Fariza kecil banget. Sama-sama, Mas. Iya, Mbak. Terima kasih kembali. Ya.